Faktor penyebab perubahan sosial di Minangkabau lanjutan 2. Bagian kedua itu memperinci tanda-tanda beti tindak pidana jikalau pelaku tindak tertangkap tangan pada saat melakukan kejahatan, yaitu 1. Tak lakah tak kaja, 2. Tak cengang tak ragih, tak lacui tak pukau, ampe putih tali, 5. Timbang ciak, 6. Anggang lalu atau jatuh, 7. Berjalan pada darih, 8. Pulang pagi babasah-basah, 9. Bajua bamurah-murah, 10. Dibau pikik dibau langau, 11. Tabayang tateba, 12. Condong matu urang banyak. Demikian rapik disarikan uraian Datuk Sungano Dirajo mengenai simpulan adat Minangkabau. Sepanjang pepatah petitih biasa pulau adat Minangkabau itu dibagi kepada 1. Adat istiadat, 2. Adat yang diadatkan, 3. Adat yang teradat. Bagian yang ketiga itu lambe laun jikalau sudah menjadi kebiasaan umum ditingkatkan menjadi adat yang diadatkan melalui kato mupakai. Bagian ketiga dan kedua itu langsung memperlihatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial. Maka yang menjadi soal sekarang itu ialah adat istiadat yang oleh Datuk Sungano Dirajo dinyatakan cupak asli berisikan kato pusako. Jadi cupak asli itu berisikan kato pusako, yaitu sekalian kato-kato adat yang dijawab turun temurun dari orang-orang tua kita yang telah terdahulu dan masih tak pakai juga sampai kepada masa kini. Dan biasanya dinyatakan dengan adat yang tak lapuang oleh hujan, tak lakang oleh panih. Mau tak mau timbul soal, betulkah tidak ada perubahan pada adat istiadat di Minangkabau? Ikulah yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan dalam cerita sekarang ko. Terlebih dulu sudah dikemukakan iputusa bahwa pepatah adat yang tak lapuak oleh hujan tidak punya makna, dengan arti sudah berlangsung perubahan mengenai adat istiadat itu dalam kehidupan sosial di Minangkabau. Dengan begitu, mau tak mau timbul soal apakah faktor-faktor penyebab bagi perubahan sosial di Minangkabau itu. Diperlukan sampai bagi pengamatan. Menurut Dr. Gunnar Myrdal, sarjana ekonomi Swedia terkemuka dewasa itu, dalam riset di berbagai wilayah Asia selama mengemukakan faktor-faktor penyebab bagi perubahan sosial dalam wilayah Asia Selatan, yaitu faktor religi dan berbagai faktor khusus lainnya. Tapi yang terlebih penting bukan sekedar mengenali faktor-faktor penyebab itu, akan tetapi mengenai proses dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perubahan sosial. Membicarakan suatu permasalahan seumpama proses dan pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial di Minangkabau itu menghadapkan kita kepada 3 kemestian, yaitu
menentukan permasalahan yang akan dibahas, dan menghimpun data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan menyimpulkan pendapat beralaskan premis-premis yang sudah ditemukan itu. Permasalahan yang akan kita hadapi sudah jalih, yaitu perubahan sosial di Minangkabau. Dalam pengertian menghimpun data-data itu termasuk menginventarisir kenyataan sosial sebelum berlangsung perubahan. Dari impunan kenyataan itu akan dapat disimpulkan sebuah pendapat terakhir beserta pendapat yang menyusulinya.